hormati dan kami banggakan ini para kepala SMA, SMK, SLB, SD, SMP. Ini momentum yang luar biasa, Pak. Jadi mudah-mudahan ini semangat yang sangat tinggi karena masih dalam kerangka silaturahim Idul Fitri, dan pendidikan kita dipersatukan ini oleh Saber Pungli untuk bisa berkoordinasi dan berkomunikasi. Ini satu yang luar biasa. Terima kasih tentunya kepada Pak Irianto ini yang telah mempersatukan kita dalam satu kesatuan, dalam satu gerakan, supaya hal-hal yang sifatnya kurang baik dan cenderung berdampak pada penegakan hukum itu bisa kita hindari sejak awal. Jadi kami berterima kasih nih, luar biasa, karena ini tindakan preventif. Kami pikir seperti itu ya Pak Irianto. Jadi dari awal kita mencoba melakukan beberapa antisipasi, jangan sampai berbagai tindakan-tindakan yang akan merugikan kita semua sebetulnya. Jadi mungkin yang paling dekat itu saat ini adalah, mohon maaf nih karena hiruk pikuknya luar biasa, jadi hajat besar di Dinas Pendidikan itu ada dua. Satu PPDB, Pak, itu hajat besar, luar biasa besarnya. Dan yang kedua biasanya terkait dengan kelulusan, itu juga luar biasa, karena banyak tindakan, banyak perilaku yang terkadang keluar dari tata aturan yang seharusnya ditekuni. Kami paham bahwa tugas utama Satgas Saber Pungli ini adalah mencoba melibatkan semua pihak, termasuk kami, untuk sama-sama melakukan tindakan-tindakan penting dalam pencegahan terjadinya pungli. Dan mudah-mudahan kami bisa melakukannya, Pak Irianto. Kemudian Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa praktek pungli itu tentunya dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Dan kita tahu persis sekolah adalah sebuah lembaga norma yang mestinya menjunjung tinggi berbagai bentuk-bentuk etika dan kebaikan. Mudah-mudahan saja bahwa dilaksanakannya sosialisasi hari ini memberikan dampak yang luar biasa untuk wilayah kami, khususnya Karawang, Subang, dan Purwakarta. Itu tindakan-tindakan yang melanggar itu terminimalisasi, begitu. Jadi kita berharap bahwa itu tidak terjadi lagi. Bahkan kami berharap dari awal teman-teman ini sudah sadar dan sudah mempersiapkan diri untuk bisa menghindari hal tersebut. Yang pertama saya ingin jelaskan dulu, karena ini ada, kalau yang kepala sekolah SMA SMK sudah beberapa kali sosialisasi, karena ini ada yang SMP dan SD. Saber Pungli ini dasar hukum pendiriannya adalah Peraturan Presiden atau Perpres 87 2016. Kenapa? Pak Jokowi itu berpikir bahwa pembangunan ini susah berjalan secara baik karena pungli terjadi di mana-mana. Saya contohkan, dari mulai manusia lahir itu pungli sudah rawan di sana, membuat akta kelahiran. Sampai dia nanti meninggal dunia, pungli juga terjadi. Mencari pemakaman itu tidak sulit, tidak gampang, sulit. Seperti real estate perumahan. Ketika kita datang ke pemakaman Pak Budi, Pak Situ, ditanya siapa yang meninggal, saudara saya. Ada nggak tempat? Ada Pak, tunjukkan ujung. Berapa itu? 200.000. Nggak mungkin kita bisa tempat banjir, mintanya agak bagus, berapa? 1 juta. Sampai akhirnya kita pengen yang paling baik itu sampai 5 juta. Jadi ternyata makam juga seperti perumahan, ada RSS, ada RS, ada RS. Jadi pungli itu ternyata dari mulai lahir sampai meninggal dunia rawan terjadi di tengah-tengah kita.
Untuk tingkat pusat itu penanggung jawabnya Menko Polhukam. Wakilnya itu adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Ketua Satgas pelaksananya itu adalah Irwasum. Wakilnya itu dari Kejaksaan Agung dan dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu selanjutnya. Untuk tingkat provinsi Jawa Barat, ketuanya itu penanggung jawabnya itu gubernur. Wakil penanggung jawabnya itu adalah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda. Satuan tugasnya itu pimpinannya adalah Irwasda. Wakilnya itu adalah inspektur provinsi, dan yang kedua adalah Aswas, asisten pengawasan. Nah, saya sambil perkenalkan, untuk kabupaten kota itu juga ada Satgas UPP-nya. Untuk Purwakarta itu ketuanya adalah Wakapolres Purwakarta. Wakilnya siapa? Beliau salah satunya, yaitu dari inspektorat, ya Pak Inspekturnya. Dan yang kedua adalah Kasih Intel, ya kalau nggak salah saya nama itu. Kami datang hari ini adalah hanya ingin menyampaikan spanduk, Pak. Tapi kenapa diadakan acara seperti ini? Biar agak seremonial. Ini awal ceritanya begini. Tahun kemarin kita berpikir, coba kita pasang spanduk seluruh Jawa Barat. Walaupun tidak bisa menghabiskan pemulih secara keseluruhan, tapi bisa mengurangi, Pak, ya. Kepala-kepala sekolah banyak yang tertolong. Saya jelaskan, pungli itu yang diributkan di masyarakat adalah dari sekolah, dari kepala sekolah kepada orang tua murid, kepada siswa. Tapi ada yang lebih parah, dari masyarakat kepada sekolah. LSM bodong, oknum ya, wartawan bodong, pusing itu. Sampai ada kepala sekolah kalau PPDB itu nomor HP-nya ganti, kantornya di musola. Itu udah pernah kami selesaikan. Saya dengan Pak Joko sering, dengan beliau sering. Jadi saya sampaikan aja, ada orang mengaku Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, namanya Bejo. Namanya aja Bejo. Hah? Iya. Ternyata ujung-ujungnya ketika kita selidiki, pertemuannya mau di mana? Bukan di kantor. Di mana? Di pom bensin. Jadi Bapak dan Ibu, orang-orang seperti ini juga kita selesaikan. Itu membuat rusak sekolah. Kalau Bapak dan Ibu pegawai negeri melakukan korupsi dan pungli, gampang. Minimal ada APH. APIK. Ada APIK-nya. Kalau enggak APH. Begitu kan? Tapi kalau yang seperti itu kita harus satu-satunya APH, nggak bisa APIK karena dia bukan pegawai negeri. Itu sudah kita selesaikan seperti di Bandung. Di Bandung itu ada, saya sudah sebutkan namanya. Jadi kepala sekolah itu dapat namanya sumbangan DAK. Dia kumpulkan, dia minta uang. Akhirnya setelah transaksi, Pak, kalau kita saber pungli harus ada OTT, Pak, barang bukti. Transaksi dulu Pak, terus dia itu Pak Sari ya, Pak Sari, kepalanya udah dimasukkan aja 2 tahun. Dan kalau sudah BPDB itu mohon maaf, malu berkurang, gengsi pun hilang. Dia dihormati orang di luar, tapi mau dia menyembah-nyembah, minta tolong kepada kepala sekolah supaya dimasukkan. Nah, jadi memang ini permasalahan di kita. Saya juga kritik ini Pak KJD, Pak. Memang tadi malam itu dibahas tentang sistem zonasi. Zonasi itu memang berat. Kalau Bapak kepala sekolah, kepala dinas atau sekdis, dan Pak kepala KJD harus mengatakan semua sekolah adalah sama, betul Pak ya? Kata kita, kata masyarakat enggak. Kan itu masalahnya. Betul kan? Purwakarta mesti dianggap yang bagus itu SMP 1. Rumahnya dimanapun pengennya ke sini. Nih saya contohkan. Di Bandung, beliau orang Bandung. Nah, itu SMP favoritnya SMP
SMP 2 dan SMP 5 di tengah-tengah kota, SMA 3, SMA 5. Tidak ada rumah Pak, kantor semuanya. Tapi kalau udah PPDB, kantor itu jadi rumah. Kartu keluarga bermunculan di mana-mana. Ini sulit. Karena masyarakat menganggap sekolah itu belum sama. Kita mempromosikan bahwa sekolah sudah sama. Siapa yang salah? Saya tidak ada yang salah, cuma beda persepsi saja. Kita harus mengatakan begitu, sama-sama kita bilang. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah problem-problem PPDB. Jadi kami ini sengaja hadir pada hari ini dibagi kepada 6 tim. Saya dapat tim yang di sini dengan Pak Dwi, silakan berdiri Pak Dwi. Kang Yayan, mana Kang Yayan? Di belakang dengan Kang Ega. Sebetulnya ada 2 lagi Pak Bantrio dari Inspektorat dan 1 lagi dari Kejaksaan, tapi berhalangan untuk bergabung yang pada hari ini. Jadi tadi sudah saya sambil kenalkan ya, ada itu. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap dengan pemasangan spanduk nanti itu kira-kira ada hasilnya lah bagi kita semuanya. Minimal Bapak dan Ibu punya itu. Nah, sekarang kita Pak punya target Pak. Kalau itu yang namanya prosedur itu kita inilah, bukan kita hilangkan, kita tinggalkan, tapi kita diskusikan. Tapi kalau ada di dalam PPDB itu yang bentuknya transaksi, kita sikat. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah jangan ikut-ikut transaksi. Memang sekarang ini kasihan Pak. Kalau orang tua mau nyumbang ke sekolah, uangnya bisa untuk membangun sekolah, bisa untuk kesejahteraan guru dan pegawai. Tapi kadang-kadang PPDB kepala sekolah nggak dapat uang apa-apa, ormas, LSM gadungan, oknum lah ya, dapat duit. Ke ibu dia matanya merah, nekan ke kepala sekolah, kesananya matanya hijau, masukkan uang ke sini. Udah kita pelajari itu semuanya. Udah kita pelajari nih. Nah, saya tadi karena diminta oleh Pak KCD untuk menerangkan apa beda sumbangan dengan pungutan. Kalau yang SMA SMK itu kita udah beberapa kali itu sosialisasi, terutama yang Karawang itu sudah sering bener ya. Nah, tapi karena ini yang ini umum saja, saya nggak bawa slide-nya. Nanti kita pada waktu lain bisa kita selesaikan ya sosialisasi itu. Jadi betul Pak KCD tadi, Pak Budi. Sumbangan itu apa? Pungutan itu apa? Kalau sumbangan itu besarannya tidak harus sama. Yang kaya nyumbang, yang miskin jangan diminta. Pada hari ini kami dari Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat sengaja meluncing pemasangan spanduk anti pungli untuk semua sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta dengan harapan semoga PPDB pada tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan apabila terjadi tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak yang menyebabkan PPDB tidak bisa berjalan dengan baik, maka cepat laporkan kepada Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat atau Satgas Saber Pungli Kabupaten Kota, yaitu
itu yang ada di Purwakarta. Semoga PPDB berhasil dan berjalan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan bagian daripada ikhtiar ya dari pemerintah melalui Saber Pungli untuk mengantisipasi terjadinya jika ada terjadinya suatu pungli pada proses penerimaan murid baru. Mengapa ini kita laksanakan? Karena dari tren ya, setiap tahun munculnya itu kemungkinan ada, tapi hari kita harus bisa menekan dan bahkan jangan sampai terjadi lagi, sehingga melalui media apa istilahnya itu spanduk ini untuk merangsang masyarakat ikut terlibat dalam melihat juga, berkontribusi untuk memantau, dan bahkan kalau ada terjadi bisa melaporkan. Ini yang paling penting, dan kesuksesan penerimaan tidak jadi beban dari masyarakat. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadia, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Dr. Purwanto dalam hal ini acara sosialisasi pemasangan spanduk Saber Pungli Jawa Barat dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun 2023. Kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini, karena dari 3 kabupaten sekaligus kita kumpul bersama-sama di SMP 1 untuk sama-sama mendengarkan dan mendapatkan paparan jelas terkait bagaimana semua sekolah satuan pendidikan SD, SMP tidak boleh ada pungutan apapun terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Sekali lagi kami mendukung seluruh upaya tim Saber Pungli Jawa Barat maupun tim Saber Pungli Kabupaten Purwakarta untuk menuntaskan pungli di sekolah dalam bentuk PPDB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.